Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabzil Rimzal dengan NIM 3123100529, jurusan Teknik Komputer, mata kuliah PKN, dosen Pak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Di sini saya akan menjelaskan sistem konstitusional di negara ASEAN. Pendahuluan pembicaraan menarik di tengah kesadaran berkonstitusi di era global saat ini adalah terkait di bidang ekonomi dan pengelolaan lingkungan, di samping tentunya faktor hukum dan politik menjadi tema utama selama ini. Perhatian terhadap isu dan pembahasan konstitusi terkait ekonomi sedikit dan begitu terbatas. Padahal tidak dipungkiri bidang ekonomi merupakan sendi utama dalam pembangunan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pembahasannya, menurut Kecaman 1997, konstitusi adalah satu kumpulan aturan yang membatasi kegiatan warga negara dan lembaga negara dalam usahanya mencapai tujuan dan sasaran. Definisi ini tentu sulit menemukannya dan terasa menyempitkan peran konstitusi dalam negara. Menurut konsep John Locke, kekuasaan pemerintah dapat dan syoknya dibatasi, di mana otoritasnya ditentukan oleh kepatuhan pada pembatasan konstitusi. Untuk lanjut, muncullah gagasan konstitusi ekonomi, bentuk sistem pemerintahan dan ideologi yang tercakup dalam konstitusi masing-masing negara menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan cara pandang dan implementasi suatu negara dan menjalankan kedaulatan ekonomi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara. Sejarah telah mencatat pada saat Uni Soviet berjaya, sistem ekonomi yang berbeda antar negara telah membawa serta perbedaan sistem pemerintahan dalam dua blok negara di dunia, sistem totaliter dan sistem demokrasi bebas. Sistem ekonomi yang pertama, komunis, mematikan unsur inisiatif dan kreatif individu, di mana juga hak milik pribadi tidak diizinkan. Lanjut untuk tujuan konstitusi ekonomi. Tujuan konstitusi ekonomi tidak lain adalah meningkatkan secara relatif optimal kesejahteraan ekonomi dan keselamatan ekonomi warga negara. Jaminan peningkatan kesejahteraan ekonomi ini itu dilakukan dengan memastikan pengakuan dan jaminan hak ekonomi dalam konstitusi. Permuatan ketentuan ekonomi dalam hukum dasar tersebut memberikan jaminan kebebasan individu dan sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan itu dalam bidang ekonomi, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan. Lanjut untuk pemerintahan Orde Lama. Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini menandakan era baru pembangunan dan perjuangan terhadap pembangunan negara Indonesia yang merdeka baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi budaya, hal yang mudah bagi negara yang baru merdeka untuk membentuk perekonomian di tengah-tengah keadaan negara yang belum stabil. Karena masih adanya gejolak di dalam pemerintahan, keadaan demikian mengakibatkan pada buruknya perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Lanjut untuk pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintahan lebih ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Lama menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai. Untuk kesimpulannya, konstitusi telah mengatur bagaimana bangsa dalam hal ini pemerintahan menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan arahan dan kebijakan sebagai tertuang dalam konstitusi. Namun pelaksanaan masih terdapat aturan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang inkonstitusional, hal ini akan menjadi penyempurnaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan ekonomi di tengah persiapan menghadapi masyarakat. Untuk saran saya, di tengah persiapan menghadapi MEA, diperlukan kerjasama antar berbagai stakeholder untuk menjaga dan melindungi agar kebijakan MEA tidak kontraproduktif dan tetap konstitusional dengan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi Indonesia. Itu saja dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.